Setiap hari kita bernafas sekitar 20.000 kali, namun hampir tak pernah menyadarinya. Dalam peradaban kuno, nafas tidak pernah dianggap sekedar udara, melainkan energi kehidupan yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan kesadaran. Para yogi, tabib, dan biksu kuno menjaganya sebagai ilmu suci. Namun di dunia modern, pengetahuan ini nyaris tak pernah diajarkan. Apakah ilmu tentang energi nafas benar-benar dilupakan atau sengaja disembunyikan dari kita? Halo semuanya, selamat datang di channel Rahasia Tersembunyi. Ruang untuk kalian yang ingin memahami kehidupan lebih dalam melalui spiritualitas dan ilmu kuno yang terlupakan. Di channel ini, kita tidak sekadar berbagi cerita, tetapi mengajak kalian menyelami makna di balik kesadaran manusia. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama melalui konten-konten bermakna. Bagi manusia modern, nafas sering dipahami hanya sebagai proses biologis yang menjaga tubuh tetap hidup. Kita menarik udara, paru-paru mengembang, lalu menghembuskannya kembali tanpa pernah benar-benar memikirkannya. Namun bagi peradaban kuno, nafas memiliki makna yang jauh lebih dalam. Nafas bukan sekedar udara, melainkan energi kehidupan yang mengalir di seluruh alam semesta. Dalam tradisi India kuno, nafas dikenal sebagai prana, kekuatan hidup yang menopang seluruh eksistensi. Prana tidak hanya menghidupkan tubuh fisik, tetapi juga pikiran dan kesadaran. Di Tiongkok kuno, konsep serupa dikenal sebagai qi, energi yang mengalir melalui jalur-jalur halus di dalam tubuh dan menentukan kesehatan serta keseimbangan batin. Sementara dalam tradisi Mesir kuno, nafas dipandang sebagai hembusan ilahi yang menghubungkan manusia dengan sumber penciptaan. Para leluhur memahami bahwa cara seseorang bernafas mencerminkan kondisi batinnya. Nafas yang terburu-buru menunjukkan pikiran yang gelisah, sementara nafas yang dalam dan lembut menandakan ketenangan. Karena itulah, penguasaan nafas menjadi dasar dari hampir semua praktik spiritual kuno. Sebelum seseorang diajarkan mantra, meditasi atau ritual suci, ia terlebih dahulu belajar bernafas dengan sadar. Ilmu kuno mengajarkan bahwa melalui nafas, manusia bisa mempengaruhi aliran energi di dalam tubuhnya. Dengan nafas yang tepat, energi bisa dibangkitkan, diseimbangkan, bahkan disembuhkan. Nafas menjadi jembatan antara tubuh dan jiwa, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Bab ini mengajak kita untuk kembali melihat nafas bukan sebagai sesuatu yang sepele, tetapi sebagai kekuatan alami yang selalu hadir bersama kita. Sesuatu yang sederhana, namun menyimpan potensi luar biasa ketika disadari sepenuhnya. Di banyak peradaban kuno, ilmu napas tidak diajarkan kepada semua orang. Ia dianggap sebagai pengetahuan sakral yang hanya diberikan kepada mereka yang siap secara mental dan spiritual. Para pendeta, yogi, biksu, dan tabib mempelajarinya selama bertahun-tahun dalam keheningan dan disiplin tinggi. Mereka memahami bahwa napas bukan hanya alat bertahan hidup, melainkan kunci untuk mengakses kekuatan batin manusia. Dalam tradisi yoga kuno, dikenal praktik pranayama, seni mengatur napas untuk mengendalikan aliran prana di dalam tubuh. Melalui pola napas tertentu, seseorang dipercaya mampu meningkatkan vitalitas, memperkuat fokus, bahkan memperdalam kesadaran spiritual. Di Tiongkok, para praktisi Tao mengembangkan latihan pernapasan yang terhubung dengan aliran qi, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara tubuh dan alam. Bangsa Mesir kuno juga meninggalkan simbol dan teks yang menggambarkan pentingnya napas. Mereka percaya
bahwa napas adalah bagian dari jiwa yang harus dijaga agar manusia tetap selaras dengan hukum kosmik. Bahkan, dalam tradisi Yunani kuno, tatap pneuma digunakan untuk menggambarkan napas sekaligus roh, menunjukkan bahwa udara dan kesadaran dianggap satu kesatuan. Ilmu napas tidak hanya digunakan untuk spiritualitas, tetapi juga untuk penyembuhan. Tabib kuno memahami bahwa penyakit sering muncul ketika aliran energi terganggu. Dengan mengatur napas, tubuh diberi kesempatan untuk kembali ke keadaan seimbang. Inilah alasan mengapa latihan pernapasan selalu menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional. Bab ini menunjukkan bahwa ilmu napas bukanlah mitos atau kepercayaan semata. Ia adalah hasil pengamatan mendalam terhadap tubuh dan alam selama ribuan tahun. Pengetahuan ini dijaga, diwariskan secara terbatas, dan dihormati karena kekuatannya yang nyata. Jika ilmu nafas begitu penting dan telah digunakan selama ribuan tahun, maka muncul pertanyaan besar. Mengapa pengetahuan ini hampir tidak pernah diajarkan secara serius di dunia modern? Jawabannya tidak sesederhana karena zaman berubah. Ada pergeseran besar dalam cara manusia memandang pengetahuan dan kekuatan diri. Seiring berkembangnya peradaban modern, manusia mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat diukur, diuji, dan dibuktikan secara fisik. Ilmu yang berkaitan dengan kesadaran, energi, dan pengalaman batin dianggap terlalu abstrak, bahkan dicap sebagai tahayul. Pendidikan modern menekankan produktivitas, kecepatan, dan logika, sementara praktek yang mengajarkan keheningan dan kesadaran dianggap tidak efisien. Namun, para pemikir kritis melihat ada pola yang menarik. Ilmu nafas mengajarkan manusia untuk mengendalikan emosi, menenangkan pikiran, dan hidup dengan kesadaran penuh. Manusia yang mengenal dirinya sendiri dengan baik cenderung lebih sulit dikendalikan oleh ketakutan, tekanan sosial, dan manipulasi eksternal. Dalam konteks ini, ketenangan batin bisa menjadi bentuk kebebasan. Selain itu, ilmu nafas seringkali diajarkan secara lisan dan pribadi, bukan melalui teks massal. Ketika sistem pendidikan berubah dan tradisi spiritual melemah, pengetahuan ini ikut tergerus. Banyak praktik kuno dianggap tidak relevan atau bahkan disingkirkan karena tidak sejalan dengan cara berpikir modern. Bab ini bukan untuk menyalahkan kemajuan, melainkan mengajak kita bertanya, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita korbankan. Mungkin ilmu nafas tidak hilang sepenuhnya, tetapi tertidur, menunggu untuk kembali disadari oleh mereka yang siap mendengarkan. Dalam banyak ajaran kuno, napas dipandang sebagai pintu masuk menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ia menjadi satu-satunya fungsi tubuh yang berada di antara dua dunia. Bisa berjalan otomatis, namun juga bisa dikendalikan secara sadar. Disinilah letak kekuatannya. Melalui napas, manusia memiliki akses langsung untuk memengaruhi kondisi pikiran dan keadaan batinnya. Para guru spiritual memahami bahwa pikiran tidak bisa dipaksa untuk diam. Namun napas bisa diperlambat, dilembutkan, dan disadari. Ketika napas melambat, sistem syaraf ikut menenangkan diri. Gelombang pikiran yang sebelumnya kacau mulai mereda. Dalam keheningan inilah, kesadaran muncul tanpa gangguan. Dalam meditasi kuno, napas digunakan sebagai jangkar. Ia menjaga perhatian tetap hadir di saat ini. Setiap tarikan napas menjadi undangan untuk kembali. Setiap hembusan menjadi pelepasan. Perlahan, batas antara pengamat dan yang diamati mulai memudar. Seseorang tidak lagi melakukan meditasi, melainkan menjadi hadir sepenuhnya. Ilmu kuno juga mengajarkan bahwa napas menyimpan memori emosional. Emosi yang ditekan sering tercermin dalam napas yang pendek dan tertahan. Dengan bernapas sadar, lapisan-lapisan ketegangan lama mulai dilepaskan. Inilah mengapa banyak orang mengalami pengalaman emosional mendalam saat berlatih pernapasan.
Bab ini mengingatkan kita bahwa kesadaran bukan sesuatu yang harus dicari jauh keluar diri. Ia selalu hadir, tersembunyi di balik napas yang sering kita abaikan. Saat kita kembali memperhatikan napas, kita sebenarnya sedang kembali pulang ke diri sendiri. Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, ilmu napas kembali muncul ke permukaan, bukan sebagai ajaran kuno yang asing, tetapi sebagai kebutuhan manusia modern. Stres, kecemasan, dan kelelahan mental menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ironisnya, solusi yang paling mendasar justru selama ini berada sangat dekat. Napas itu sendiri. Banyak pendekatan modern seperti mindfulness, meditasi, dan terapi pernapasan sebenarnya mengadopsi prinsip-prinsip yang telah diajarkan ribuan tahun lalu. Bedanya, kini ia dibungkus dengan bahasa ilmiah agar bisa diterima oleh dunia modern. Namun esensinya tetap sama. Bernapas dengan sadar mengubah cara kita hidup dan merespons dunia. Ilmu napas tidak menuntut kepercayaan tertentu. Ia bersifat universal. Setiap orang bernapas, dan setiap orang bisa belajar menyadarinya. Ketika napas kembali menjadi pusat perhatian, manusia mulai menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang bisa dihadirkan. Menghidupkan kembali ilmu napas berarti mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Di saat dunia mendorong kita untuk terus bereaksi, napas mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan memilih respons dengan sadar. Inilah bentuk kebijaksanaan kuno yang sangat relevan hari ini. Bab ini menegaskan bahwa ilmu napas bukan rahasia yang benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Dan mungkin perjalanan spiritual yang kita cari selama ini selalu dimulai dari satu tarikan napas yang penuh kesadaran. Perjalanan kita hari ini mengingatkan bahwa pengetahuan paling berharga seringkali tersembunyi di hal-hal yang paling sederhana. Nafas, yang selama ini kita anggap sepele, ternyata menyimpan kunci kesadaran, ketenangan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Ilmu kuno tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk disadari kembali oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru atau membuatmu merenung, jangan ragu untuk menekan tombol like, tuliskan pemikiranmu di kolom komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi agar kita bisa terus menjelajahi spiritualitas dan ilmu kuno bersama. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, satu nafas sadar bisa mengubah segalanya.